Berbicara masalah identitas digital, kita saat ini sedang gencar-gencarnya menerapkan siap terpusat sebagai inti dari identitas digital ini. Jadi identitas digital berjalan di saat sudah melaksanakan siap terpusat. Nah, ini ada beberapa daerah yang sudah menggunakan siap terpusat sebagai layanannya. Itu kami mengucapkan terima kasih. Jadi siap terpusat ini sudah berjalan di 311 kabupaten kota. Saat ini sedang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah siap terpusat, ada kelambatan dalam pelayanan, saat ini kami mohon maaf karena memang kita sedang mengejar target untuk menyelesaikan di 514 kabupaten kota. Memang ada berpengaruh terhadap layanan siap terpusat bagi yang sudah melaksanakan terhadap daerah yang akan melaksanakan, karena ada integrasi data secara nasional yang juga mempengaruhi pelayanan di kabupaten kota yang sedang melaksanakan siap terpusat. Mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa kita selesaikan integrasi datanya yang agak memperberat layanan di saat Bapak Ibu melakukan pelayanan kependudukan di hari-hari kerja di saat integrasi data. Jadi menyatukan satu data ke dalam satu database antara data yang sudah masuk, yang sudah menggunakan siap terpusat dengan yang baru masuk. Nah, ini mengalami keberatan terhadap server pelayanan kita karena harus menggunakan server yang sama, karena namanya menyatukan data di server yang sama, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan-pelayanan yang ada di kabupaten kota yang sedang melaksanakan siap terpusat. Kami coba sampai bulan Mei ini, nanti mudah-mudahan 514 kabupaten kota sudah selesai sehingga pelayanan kita bisa berjalan dengan lancar. Ini sebagai pengumuman sedikit. Baik, kita bicara masalah siap terpusat identitas digital. Ada kaitannya dengan beberapa Permendagri yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen. Ada Permendagri 95 tahun 2019 tentang siap. Ada Permendagri 57 tentang sistem manajemen keamanan informasi yang terkait dengan keamanannya, dan sudah diterbitkan juga Permendagri baru, Permendagri 72 tahun 2022. Ini baru tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan belangko KTPL serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Nah, ini Bapak Ibu Kadis dalam pelaksanaan penyelenggaraan identitas digital nantinya, 3 Permendagri ini betul-betul sudah kita kuasai apa saja yang menjadi aturan mainnya dalam pelaksanaan identitas digital ini. Kalau kita bicara masalah Permendagri Siak 95 tahun 2019, di situ juga ada dikaitkan unsur-unsur Siak yang berupa perangkat teknologi informasi, sumber daya manusia, perangkat pendukung, tempat pelayanan. Nah, ini juga berkaitan dengan SMKI. Apa saja yang harus kita amankan? Jadi 3 Permendagri ini saling berkaitan satu sama lainnya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena aturan mengenai SIAK pengamanannya diatur di SMKI. Pelaksanaan identitas digital ada di Permendagri 72 tahun 2022. Itu kita sama-sama belajar, sama-sama membaca apa yang menjadi aturan-aturan main dalam Permendagri yang sudah diterbitkan ini. Kemudian juga di dalam Permendagri 95 yang perlu kita amankan jelas di situ, basis datanya secara data sudah terpusat. Tapi bekas data masih ada di kabupaten kota. Nah, ini yang perlu kita pastikan, Bapak Ibu Kepala Dinas pastikan, jangan sampai nanti backup data yang pernah ada di Dinas Dukcapil kabupaten kota masing-masing tidak diperhatikan, tidak pernah dilihat, tiba-tiba sudah di tangan orang lain. Jadi bekas backup data kalau tidak bisa menjamin keamanannya, mending dihapuskan. Pastikan bahwa kebocoran data yang pernah kita alami dari
Dinas Dukcapil adalah bekas data yang lama yang disimpan ataupun ditaruh di server yang tidak pernah digunakan, tetapi digunakan untuk pelayanan online. Tiba-tiba digunakan, server itu digunakan pelayanan online. Nah, dari data itu diambil ataupun di-hack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga data itu sampai ke tangan mereka. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu Kepala Dinas, rekan-rekan semua pastikan, yang sudah siap terpusat, pastikan data-data yang pernah ada di Dinas Dukcapil masing-masing kabupaten kota itu aman. Atau kalau mau aman sekalian, lakukan penghapusan. Atau disimpan di tempat-tempat ataupun di server yang betul-betul bisa Bapak Ibu menjamin keamanannya. Karena kita tidak bisa memastikan Bapak Ibu menghapus secara keseluruhan. Tapi pesan ini, kalau memang nggak mau menghapus, simpan di tempat yang betul-betul aman. Karena apa? Sebentar lagi kita mau pemilu, biasanya kita sadar sendiri di saat pemilu, pilkada, apapun yang menyangkut data kependudukan, baik itu output berupa KK, KTP, ataupun data, itu sering menjadi permasalahan ataupun menjadi berita-berita di media sosial yang mengakibatkan kita harus berurusan dengan pihak-pihak yang berwajib. Padahal itu adalah hanya momen-momen di saat pemilu. Nah, itu biasa terjadi. Sehingga data-data ini betul-betul harus dijaga. Baik output KTP yang sudah ada aturannya bahwa ini harus dimusnahkan rutin, bukan di saat momen-momen tertentu saja. Jadi pemusnahan KTPL, kemudian yang tidak digunakan dan segala macam, harus betul-betul sudah dilaksanakan, dipantau dari mulai saat ini. Karena sebentar lagi kita akan menyerahkan data pemilu kepada KPU, BP4. Pastinya tahapan-tahapan pemilu sudah akan kita mulai. Nah, ini dalam pelaksanaannya apa yang biasa kita lakukan, pemusnahan KTPL yang sudah tidak digunakan betul-betul dilaksanakan, dipantau ke seluruh kecamatan-kecamatan ataupun tempat-tempat yang ada bekas KTPL-nya ataupun ada KTP-KTP yang tidak digunakan, sehingga nanti dalam hal KTPL yang tidak digunakan, kita tidak menjadi persoalan-persoalan baru lagi ke depan harinya. Kemudian juga untuk SMKI 57 tahun 2021 Permendagrinya, di sini juga sama halnya dengan SIAK yang perlu dijaga kerahasiaan atau keutuhan ataupun ketersediaannya adalah dokumen, data, hardware, software, SDM, Jarkomdat, email, perangkat pendukung. Nah, sama halnya dengan Permendagri SIAK, Permendagri 95 tahun 2019. Jadi apa yang diamanatkan di SIAK, Permendagri SIAK, sama halnya apa yang diamanatkan oleh Permendagri SMKI. Jadi Permendagri SIAK dengan Permendagri SMKI adalah satu kesatuan Permendagri yang mengurus ataupun yang mengatur pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan secara sistem maupun yang mengatur bagaimana cara mengamankannya. Nah, ini betul-betul harus kita pahami bersama apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kepala dinas, baik itu di provinsi, Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, ataupun unit pelayanan UPTD yang ada di Kabupaten Kota. Harus ada yang bertanggung jawab utama adalah kepala dinas. Kemudian ada kepala unit TIK-nya, ada unit TIK-nya, pelaksananya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama dan kita bentuk, sudah mulai dibentuk, karena bagaimanapun juga pelayanan kita ke depannya adalah online. Pelayanan online yang bisa langsung dilakukan masyarakat dimanapun dia berada. Baik menggunakan web service, web portal, ataupun mau menggunakan smartphone-nya.